Iya, Ade Armando itu dia pernah dipukulin sama orang Islam. Nah, orang yang mukulin itu sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Oh, yang Akbar. itu yang lagi tahun berapa itu kayaknya? Makanya kalau orang teriak Allahu Akbar, kenapa dia itu jadi beringas? Kenapa dia nggak jadi lembut gitu loh? Kenapa? Karena tampak ganas tuh, Bang. Iya, makanya saya bilang itu jangan-jangan arwah setan masuk ke dalam dirinya. Gimana nih? Loh iya. Makanya menjadi pertanyaan siapakah Allah ini? Begitu loh. Kenapa setiap disebut-sebut namanya, orang yang menyebut namanya itu hawanya ingin jadi seorang pembunuh. Makanya Bang, beda Bang, ajaran Yesus beda, ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, setelah Anda mengetahui yang seperti itu, Bang, kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Karena keyakinannya saya masih di situ sih. Iya. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan sih Bang ya. Iya betul. Bang. Yang nonton channel saya itu sudah kita banyak. Harus teliti dulu toh yang mana. Selama Aedes TV muncul sih sering-sering ikut tentang Muhammad menikah di bawah umur. Aku kaget sih. Iya, banyak orang Islam tidak tahu itu Bang. 99% orang Islam tidak tahu bahwa nabinya menikahi anak di bawah umur. Seandainya peristiwa ini diketahui oleh banyak orang Islam, nanti takutnya orang Islam habis. Saya salut sih sama Islam. Mereka kuat-kuat imannya begitu. Udah cepat-cepat. Karena tidak mengetahui apa itu agama Islam. Seandainya mereka mempelajari agama Islam, maka pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat pula. Ya begitulah Bang. Kalau gitu, saya cuma pengen bicara aja sama Abang tuh. Apa itu? Kalau agama yang paling lama itu Islam atau Kristen? Agama Islam itu baru ada, baru muncul atau baru dikarang oleh Muhammad di abad ke-7. Sebelumnya nggak ada agama Islam. Cuman ketika agama Islam muncul abad ke-7, semuanya diklaim sebagai Islam. Adam Islam, Musa Islam, Daud Islam. Ya karena yang ngomong Muhammad. Tapi kalau di buku-buku sejarah, mereka itu Tuhannya cuma satu. Tuhannya cuma satu? Iya, jadi bingung yang mana yang Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar? Yang jelas Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Jadi Tuhan yang mana Bang? Coba. Muhammad mengklaim bahwa Tuhannya Musa itu adalah Allah, betul? Sementara Musa itu bukan orang Arab, betul? Nah, bagaimana mungkin Musa pernah mengucapkan kosakata itu? Tuhannya itu, sedangkan dari mulutnya aja tidak pernah keluar kata Allah. Makanya ketika nabi-nabi di dalam Taurat, di dalam Bible, di dalam Injil, masuk ke dalam agama Islam, dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu udah dirinso dulu. Nabinya udah dirinso. Dimasukin mesin cuci dulu jadi Islam. Oh iya. Oke bang, kalau gitu. Makasih ya Bang. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Ya, semoga Anda memperdalam lah. Semoga Anda memperdalam.
Nanti kalau Anda sudah memperdalam, nanti pasti Anda tahu sendirilah yang mana yang benar, seperti itu. Assalamualaikum Bang. Oke. Jangan mengucapkan salam kepada saya, ini gimana? Dilarang dalam agama Islam. Oh, oke kalau gitu selamat Iya. siang. Salah terus kan dari tadi kan? Oke, saya turunkan dulu ya, Bang. Insya Allah ya, saya turunkan. Nah itulah teman-teman ya. Banyak umat muslim itu tidak mengerti atau tidak mengetahui ajaran agamanya, teman-teman. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada Nurdin saja. Ya, selamat malam saudara. Selamat malam. Selamat siang, Nurdin saja. Oke, selamat siang. Baru mengucapkan kata-kata saja. Sudah nampaklah kekusutanmu, Edis. Hari ini siang bolong kayak gini tuh dibilang. Baru saja kau mengucapkan, baru pertama mengucapkan kata-kata. Sudah nampak kekusutan. Kekusutan, oke. Iya. Kau akui enggak itu? Kau mau bilang selamat malam, kau bilang. Nggak nampak kau matahari begini, apa? Karena waktu kita nggak sama, botol. Waktu kita tidak sama. Nggak kau lihat ini gelap ini. Ya makanya nggak sama. Kalau dalam otak itu mikir. Kalau punya akal dan pikiran, dia mikir. Ya sudah. Kenapa sih Nurdin? Tenang dulu Nurdin. Tarik napas lu. Enggak, yang perlu ditenangkan kau gitu. Karena apa namanya? Sebentar, Nurdin. Pikiranmu dan akalmu enggak jalan. Tarik napas dulu. Iya, kau bela diri. Hembuskan. Karena waktu kita nggak sama. Pintar kau bela diri. Seharusnya kalau kau gunakan akalmu, kau mikir. Nih orang di mana? Harus bagaimana? Oke. Ya sudah, sekarang apa Jadi yang inilah mau kamu para sampaikan? teman-teman sekalian, ya, Nurdin. terutama yang Muslim yang ada di Komal Ya, ini. apa mau kau sampaikan Nurdin? Inilah istilahnya manusia yang selalu dipuji-puji oleh Oten ini. Edis hebat. Ini dia orangnya. Terus? Iya kan? Terus? Dengan pertanyaan yang barusan ada tadi yang nanya, kapan Islam ini mulai? Abad ke-7. Siapa yang ngarang? Muhammad. Oke, terus? Udah bisa saya jawab? Apa? Udah bisa saya jawab? Jawabannya udah tahu, udah ada perlu kau jawab, udah tahu itu jawabannya. Memang Dari Islam, ungkapan memang kau Islam seperti ada, tadi, memang Islam kalau ada kau abad mau keberapa? menjawab, jawabannya udah ada, nggak perlu, udah tahu Kan orang. ngomong terus kan panik Iya. kan sudah Ya, saya memang bilang itu teman-teman. bukan masalah panik. Ketika Islam dan Kristen berdiskusi, Rumusan yang ada Islam dalam akan ngomong kepalamu terus. memang itu. Kalau Islam ditanya bubar agama itu bubar. Kalau sudah apa yang kau inginkan itu, paling-paling nanti turunkan, nggak bisa diskusi. Ini udah tahu orang, dia udah kenal. Masalahnya kamu ngomong terus gimana? Ya iya, sama seperti begitu. Kalau udah terhimpit, ya kan? Terhimpit. Apa yang ingin kau apakan itu? Saya tidak pernah ngomong. Ketika saya ngomong terus, ketika kamu ngelantur kemana-mana, lari ke sana, lari ke sini. Ngelanturnya sama ngelanturnya dengan isi batok kepalamu. Ngamuk dia. Kau nggak paham Islam itu artinya apa? Oke, baik. Iya, Musa bukan orang Arab. Kapan dia ngomong dari mulutnya Allah? Oke. Nah, itu bukankah karena isi Al-Quran batok mengklaim kepalanya bahwa nggak paham Musa dia. itu memanggil Arti Tuhannya selamat dengan... itu nggak paham, makanya seperti itu Kan ngomong terus jawabanmu. kan? Ngomong terus kan? Ngomong terus Lah dia. iya. Udah ngomongnya. Sudah? Apa lagi nih yang mau kau sampaikan ini? Pernahkah dari mulut Musa itu keluar memanggil nama Allah? Kau pernah dengar Musa itu? Apa? Aisyahnya Iya. pernah tahu Musa itu Emang Musa ngomongnya itu orang bahasa apa? Pernah tahu kau Musa itu orang apa? Pakai Musa bahasa orang apa Musa Ibrani. itu sehari-hari? Hah? Dia orang Ibrani, orang Yahudi. Lah itu tadi. Iya kan? Nah, ketika Musa itu adalah seorang bangsa Yahudi, orang Ibrani, pernahkah keluar Betul. kata Allah dari mulutnya? Tentu dia menggunakan menyebut nama Tuhan itu dengan bahasa dia. Kenapa Quran memfitnah bahwa Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah?
Karena Al-Quran itu bahasa Arab, botol. Iya. Kalau begitu, Itu seandainya Al-Quran kenapa itu bahasa umat Arab, Muslim tentu mengklaim bahwa Tuhannya Musa untuk yang bernama maha Allah? kuasa itu, yang sebawah Udah menggunakan bahasa Arab. ketahuan dia, teman-teman. Ketahuan dia. ini dia. Ya sudah. Ketawa Ya lah kau sudah. dalam kebotolan Di dalam Edis. Quran, Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah, betul? Ya Allah, kapanlah sehatnya otakmu nih, Edis? Nah, kan ditanya apa? Meninggal dunia. Meninggal dunia kau, Edis. Belum Ya juga lagi sudah. sadar kau gunakan otakmu. Betul atau Musa tidak? memanggil nama Tuhannya itu tentu dengan bahasa dia, botol. Kenapa Quran bilang Yang dalam Allah? Al-Quran itu disebut Allah karena bahasa Arab, bodoh. Ya sudah, berarti aslinya apa? Apa? Aslinya apa? Tanya sendirilah. Tanya Kalau sama orang sendiri. Arab, bilang nama Tuhannya itu Allah. Berat, saudara-saudara. Memang berat lah isi kepalamu kusut, Edis. Lalu kenapa umat Kalau Muslim sekarang orang mengklaim? Arab dalam Mengklaim bahwa bahasa Tuhannya Al-Quran, Musa, namanya menyebut Allah. Nama Tuhan yang Maha Tuhannya Kuasa itu Daud, Allah, botol. Biar ku Tuhannya ajarin kau. Yahya Allah. Tuhannya Iya, kau- siapa? Zakaria Allah. Semua Kau Allah sok- dibikin. Sosok Memang pintar kau. kalian ini agama blender. Ya sudah, sekarang saya Terus tanya. saja. Terus saja Kenapa? biar orang-orang yang di bawah ini tahu kekusutan otakmu. Pelan. Kenapa Iya. Quran memfitnah bahwa nama Tuhannya Musa adalah Allah? Udah? Bingung dia. Udah. Nah, ini Kenapa Quran fitnah bahwa Tuhannya Musa namanya Allah? Sudah? Dah. Itu pertanyaanmu. Tadi kan udah kutanyakan, Musa orang apa? Orang Ibrani. Tentu dia menyebut nama Tuhannya dengan bahasa dia, bahasa Ibrani. Iya, kenapa Jelas. Quran fitnah bahwa Tuhannya namanya Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bodoh. Iya, kenapa difitnah jadi bahasa Arab? Kenapa? Dia menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan bahasa Arabnya. Kenapa Allah diterjemahkan? Kenapa nggak bahasa aslinya? Masa nama diterjemahkan? Misalnya namamu Nurdin, terus kamu pergi misalnya ke Malaysia, masih tetap Nurdin. Kamu pergi ke Filipina, tetap Nurdin, betul? Tidak mungkin kamu ke Filipina berubah jadi Joko, betul nggak? Betul atau tidak? Nah, coba cebok. Dunia. Coba saya ulangi satu kali lagi. Malam. Dengar. Musa, Nggak, biar aku jelaskan orang cebokan Ibrani. batuk kepalamu. Pelan-pelan. Kita ulangi dulu Nurdin. Pelan-pelan. Kita ulangi dulu ya. Kita Cebokan batuk kepalamu rekonstruksi. biar kau paham. Rekonstruksi Jangan dulu kau kita ya. ngomong dengan kebodohanmu, kawan. Dengar, kita rekonstruksi dulu. Ya. Musa seorang Kenapa Ibrani. Al-Quran Tuhannya Musa disebut dengan nama. Iya, karena Al-Quran itu bahasa Arab menyebut Ya, yang kenapa Maha Kuasa diterjemahkan? itu. Siapa yang Bukan manusia yang menerjemahkan? dituhankan oleh orang-orang yang tolol. Tentu dia menggunakan. Udah mulai kencang. Sebentar. Kenapa Quran menerjemahkan Tuhan yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan jadi Allah? Jalan ceritanya gimana? Karena kau tidak paham makanya seperti itu pertanyaan. Masa karena saya tidak paham? Bahkan saya belum lahir. Ketika Quran itu ada, saya belum lahir. Kok bisa karena kebodohan saya? Dia kau tidak paham. Nah, saya jawab. Gini. Yang jelas zat yang Sebentar. maha kuasa. Jangan yang maha bahas pencipta, dogma. Saya yang tanya tidak kenapa serupa namanya dengan berubah jadi makhluk. Allah. Itu sesembahan orang yang benar. Musa Kenapa namanya berubah jadi Allah? menyembah Tuhannya. Sebutnya tentu dengan bahasa gini dia. aja. Sekarang gini. Orang-orang Quraisy di zaman Muhammad, para penyembah berhala itu, mereka sudah menyembah Allah, betul? Kemana-mana nih pertanyaan kau ini, Edis? Enggak, biar kita ketemu dulu. Sebenarnya Allah itu adalah Apa dia Tuhan. yang kau minta sebenarnya? Tenang dulu, tenang. Sebenarnya Klaim Allah Al-Quran, itu, Nurdin, klaim nama Tuhannya jangan Allah. panik, jangan menunjukkan kepanikan. Karang-karang Nabi Muhammad. Kau yang Tenang, panik. tarik napas, Yang panik. Kau melebar-lebar hembuskan kemana? napas, Iya. tenang, tarik napas lagi. Hembuskan napas, Edis. Cuci Hembuskan batuk napas. kepalamu biar kau waras. Oke, baik. Lama kau tidak waras. Kita pecahkan pasti masalah seperti ini ya. inilah. Kita pecahkan masalah ini. Dengar. Selagi masih Musa kusut tidak isi pernah dalam memanggil batuk nama kepalamu Tuhannya seperti dengan inilah panggilan kau, Edis. Allah.
Musa Yang tidak pernah Islam memanggil di nama bawah Tuhannya yang dengan ada di panggilan Allah. Komando inilah Sementara manusia yang Muhammad dipuji-puji oleh bersama para dengan oten. orang-orang Oleh para oten. Quraisy, para penyembah berhala, mereka di Oleh situ para sudah oten menyembah yang Allah, betul. dipuji oleh oten inilah Nah, manusia ini yang ngomong kusuk terus nih, isi dalam ngomong terus. Iya, dia Yang saya bangga. maksudkan begini Nurdin. Dia Artinya hebat. Muhammad Hebat dari membuat, naik, mengklaim, hebat ngomong terus dari nih. UAS, Udah mulai hebat dari panik Haji ya. Hidayat. Panik. Kenapa Muhammad membuat Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya Bani Quraisy, si penyembah berhala, menjadi Tuhannya Musa? Meninggal dunia. Udah kau tidur dulu di bawah Nurdin. Udah kau tidur di bawah dulu. Tidur kau di bawah sana. Musa, Daud, Salomo, semua itu tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Allah. Nggak pernah. Karena apa? Nih, membuktikan secara logis tanpa dogma. Caranya gini. Anda pergi ke Korea Selatan. Oke? Coba bilang, Presiden Korea Selatan bernama Joyo Kusumo Hadiningrat gitu. Ini udah kelihatan bohong. Kenapa? Mana ada di Korea Selatan nama Hadi Kusumo Joyo Ningrat. Itu udah jelas-jelas nama Jawa. Udah jelas-jelas nama Indonesia. Dari mana kamu bilang di Korea Selatan Hadi Kusumo Joyo Ningrat? Ngarang beta. Sama seperti itu. Daud, Salomo, Musa, Zakaria, Yahya, itu semua tidak ada yang orang Arab. Tidak pernah keluar dari mulut mereka, Allah itu nggak pernah keluar dari mulut mereka. Buktinya apa? Di dalam kamus bahasa Ibrani, bahasa yang Daud berbicara dengannya, bahasa yang Zakaria berbicara dengannya, tidak ada kosakata Allah. Sekarang kalian halu mereka panggil-panggil Allah. Makanya saya bilang, kenapa Tuhannya Bani Quraisy yang namanya Allah itu, ya kan, ditempelin jadi Tuhannya nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ini kan yang saya katakan nekat yang nyata. Ya, silakan. Kita kasih naik lagi Muslim ya. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Salvia Rapha. Salvia Rapha. Ya, Salvia Rapha, apakah Anda seorang muslimah? Halo, Salvia Rapha. Kita masih tunggu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Saya ucapkan makasih. Salvia Rafa. Macet teman-teman, macet. Halo. Oke ya, tidak mau nyangkut Salvia Rafa. Kita turunkan saja dia. Kita kasih naik ada David. David. Ya, selamat siang Saudara David. Salam, abangku salam. Kepijit bang, maaf. Kristen. Oke, baik saya turunkan ya. Teman-teman sekalian, tolong ya teman-teman ya. Kalau Anda seorang Kristen, berilah kesempatan kepada yang Muslim untuk naik. Jangan mengajukan permintaan naik teman-teman ya. Tolonglah, tolong kerjasamanya teman-teman ya. Silakan kalian menonton saja untuk yang Kristen. Kalau memang kalian memang benar-benar mau support acara ini, kalian cukup tap-tap layar saja. Tap-tap layar, bagikan, share kepada siapapun. Ya kan? Kalau Anda memang punya berkat berlebih, pengen seneng banget ya kan dengan acara Edis TV, bisa mampir ke profil, bisa support. Makasih Bang Tobias, makasih Bang, makasih.
Sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang ingin mensupport ya pendirian rumah apologet. Makasih Bang Tobias, makasih. Teman-teman bisa mampir ke profil saya. Kan teman-teman Kristen kan pada senang nih, ya kan? Kalau pada senang, kalau kalian naik ke sini, nanti yang muslim nggak kebagian naik. Gitu loh ya. Teman-teman bisa mampir tuh ke profil. Saya tampilkan saja ya. Nih teman-teman ya. Nih teman-teman Kristen, kalau kalian memang ingin mensupport acara saya, tidak dengan cara naik ke siaran saya, teman-teman. Nih, teman-teman bisa support saya di sini nih. Kalau memang teman-teman mau support, ya suka dengan acara ini, mendukung acara ini biar on air terus, mengudara nih. Teman-teman bisa ikutan berkolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya. Kalau teman-teman pengen, ya senang, ya mau mensupport saya itu di sini. Tidak dengan cara naik, terus ketika saya naikkan, nggak tahu juga mau ngomong apa gitu loh. Jadinya ganggu, teman-teman ganggu, gitu loh. Ya, ketika Anda naik pun Anda cuman terus kita mau ngapain kalau kayak gitu coba? Yuk, ya. Saya bukannya kejam loh teman-teman. Bukan saya kejam, bukan apa teman-teman. Percayalah sama saya. Saya ini bukan membawakan acara begini, nge-host begini, bukan sehari 2 hari. Saya sudah lama. Saya sudah tahu apa dampaknya nanti, ya kan? Efektivitasnya bagaimana, gitu saya sudah tahu. Ya. Seandainya saya nanti membiarkan yang Kristen naik ke sini, terus nanti naik ke sini terus cuman ngomong, "Bang, keren Bang, saya mendukung Bang." Acaranya cuma acara begitu, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Gitu loh, percayalah sama saya teman-teman ya. Sahabat-sahabatku Kristen di dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada saya teman-teman. Ya. Kalau kalian Kristen jangan mengajukan permintaan naik, ya. Ayo. Biarkan, kasih kesempatan kepada yang muslim-muslim ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Mas Zals. Oke, Mas Zals. Ini Zahra lagi tadi. Zahra. Halo, selamat siang. Zahra janda tapi profil wanita tapi suara pria. Ya, Zahra janda, silakan nyalakan kamera. Bentar. Ini wajib banget buka kamera. Ya soalnya kamu saja nggak jelas, namamu Zahra janda. Ternyata kamunya pria. Lagian kalau namanya kenapa harus ada Zahra jandanya? Ya muslim Bang. Ya. Kenapa namamu Zahra janda? Siapa itu? Gak penting buat dibahas kan kalau itu mah. Bukan gak penting, Anda ini mencurigakan. Ya kan gak penting juga kan. Iya. Ya seperti inilah teman-teman kelakuan orang Islam nih. Seperti ini ya, ini persis seperti ini. Ya kan? Nama Zahra janda, buka baju, ngerokok. Wah, syahadat masuk surga, betul? Betul. Syahadat masuk surga, betul? Enggak, kita bilang. Sebentar dulu saya tanya. Kalau Anda mengucapkan syahadat, Anda masuk surga, betul? Saya tidak mau udah mulai meragukan agama Islam. Saya tuh tidak mau berdiskusi tentang itu. Sebentar. Zahra, sebentar. Anda Muslim? Ya, terus? Oke. Betul tidak? Apa kunci surga? Saya tujuan mau naik ke sini ada satu tujuan. Tadi apa kan udah. Sebentar saya tanya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Saya tidak ada buat ngomong ke situ. Saya cuma mau udah mulai ragu-ragu tentang tadi yang situ sampaikan. Tadi Komal sama orang-orang yang tadi udah naik kan.
Enggak, sebelum kita ke situ sebentar Bang ya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Kalau disebutin satu persatu itu ada banyak. Enggak, kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat. Iya, ada banyak. Cuman kita Udah kan banyak bagaimana? karena pengen Kunci surga itu adalah kalimat syahadat. Jadi walaupun seperti Anda ini, sekarang walaupun saya pengen namamu sekarang Zahra saya pengen Janda, nanya ke tapi situ. Anda pria, Sekarang saya pengen Ya nanya kan? ke situ. Sekarang saya pengen nanya ke walaupun situ. Anda tiap Apa hari yang Anda mencuri, ucapkan itu ya udah benar? berzina, Anda tetap masuk Yang Anda ucapkan itu surga. udah benar. Yang penting mengucapkan Hah? kalimat Yang saya syahadat. di situ apakah udah benar? Apakah situ udah bisa kala mendalami omongan Anda itu? Kalau itu mau menyalahkan saudara itu, Enggak, itu kan Udah menyampaikan jangan. dengan karangan cerita sendiri kan. Kenapa Apakah sih? situ udah merasa benar? apakah Udah itu udah benar di benar jawaban Anda maksudnya tuh kayak gitu. bagaimana? Nah kan tujuan saya ke sini naik ke sini, tujuan naik ke sini apa? Coba boleh didengar dulu gak sama situ? Ya sudah silakan. Namamu aja nggak jelas Zahra Janda. Silakan. Itu kan tadi mengklaim tentang Hmm. pembicaraan tadi tentang soal kayak lebih tepatnya saya tadi mendengarkan gitu ya kan. Lebih tepatnya di situ tuh kayak pansos tuh guys sih, rasis gitu. Yang mana? Kita Yang kan mana? gini. Yang mana? Kasih contoh dulu. Kasih contoh yang mana? Pokoknya saya dari kemarin tuh udah Pokoknya terus. Yang mana? Kasih contoh spesifik. kayak contoh yang tadi itu yang Apa? sih yang Nordin tadi Kenapa Nurdin tadi? Kenapa? yang kayak pembicaraannya tentang kayak ke Musa terus ke tentang apa tadi tuh ya? Aduh. Udah, kamu dibawa dulu sana. Aduh. Gimana ini teman-teman? Iya. Makin nggak jelas aja ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Mazilas. Oke, ini tadi yang kita naik tadi Mazilas tadi. Mana kemana? Mazilas. Oh hilang. Oh ini udah. Mazilas. Sabar ya. Tadi saya lihat namanya Mazilas mana? Mazilas. Oh sudah hilang, sudah turun. Kita kasih naik ada Maulana Yahya. Sebentar, mana tadi Maulana Yahya? Oke nih, Maulana Yahya. Ya, Maulana Yahya, selamat siang Maulana Yahya. Selamat siang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oh, harus nyalakan kamera ini ya. Betul, supaya saya tahu ini lawan bicara saya ini. Begitu ya Bang. Kalau saya cocok Bang Ed di sini. Silakan, nyalakan kamera. Tuh, sudah saya kirimi undangan tuh untuk menyalakan kamera. Silakan disetujui. Saya buka ya Bang. Saya buka ini. Gimana ini? Tar dulu Bang. Oke, bisa Bang? Bisa. Ya, Maulana Yahya, Anda ini seorang Muslim ya? Muslim Bang. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Saya mau tanya ke Abang ini. Abang ini menurut saya bagus kan banget. Bus, Cocok. mantap. Kenapa Anda katakan bagus, cocok, kenapa? Ya cocok kalau menurut saya. Kalau menurut saya Bang ini sih ini cocok banget. Anda Muslim? Muslim Bang.
Muslim. Berarti Anda setuju dengan apa yang saya katakan tentang agama Islam? Setuju. Apa yang disampaikan Bang Edis itu menurut saya setuju, itu untuk Bang Edis gitu. Saya mau tanya boleh Pak? Sebentar. Ini saya baru saja Anda mau bilang setuju dengan apa yang saya katakan. Berarti Anda sudah setuju dengan saya katakan bahwa Muhammad seorang pendusta, Anda setuju? Kalau itu tidak setuju. Tadi katanya setuju, sekarang nggak setuju. Gimana? Apa yang Anda setujui coba? Yang Anda setujui apa? Ya, apa yang disampaikan Bang Edis itu benar untuk Bang Edis gitu. Setuju saya. Tidak menyalahkan Bang Edis. Kan saya sebentar. Saya harus memperbaiki dulu tempat duduk saya ini. Sebentar. Aduh. Ya. Menurut hadis di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad itu pernah bilang bahwa tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Tetapi faktanya beberapa kali Muhammad itu mengucapkan kata-kata yang salah. Berarti gimana? Di mana itu? Oke. Muhammad itu pernah suatu ketika pergi ke Madinah. Nah, di Madinah dia bertemu dengan para petani kurma yang sedang melakukan penyerbukan benang Kok tahu sari. Bang ke sana itu? Pergi ke Madinah kan. Waktu itu Nabi Muhammad di mana itu? Kok pergi ke Madinah? Baik, saya bacakan saja hadisnya ya, teman-teman. Kita harus sabar ya, teman-teman ya, karena banyak umat muslim ini tidak mengerti tentang Muhammad. Itulah alasan kenapa mereka ini masih menjadi agama Islam. Ya, benar ya. Bentar, sabar ya. Saya tampilkan hadisnya. Nih ya, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Sabar teman-teman. Oke nih ya. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah. Dari judulnya saja dia udah salah nih kepada para petani kurma. Nih, saya bacakan riwayatnya. Ini hadisnya ya, bla 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 bla, ini terjemahannya. Dari Anas, bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, judulnya saja sudah mengakui nih Muhammad nih salah kepada para petani kurma. Karena dia asal ngomong. Dia bilang katanya mengawinkan itu nggak perlu. Ternyata setelah diturutin malah kurma mereka malah hancur lebur, gagal panen gara-gara Muhammad. Nah, tetapi di hadis lain Muhammad berkata bahwa, sebentar saya balikin dulu kamera saya lagi. Di hadis lain Muhammad pernah bahkan dia bersumpah, dia bilang tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Nah, dari dua pernyataan yang sudah berbeda ini, maka kesimpulannya adalah Muhammad itu seorang pembohong. Betul nggak? Betul nggak? Tahu saya. Betul atau tidak yang saya bilang ini? Coba itu hadisnya tadi itu dibaca. Maksudnya dibaca huruf Arabnya tuh. Gimana? Waduh, sudah mulai. Jadi yang menerjemahkan itu salah. Yang ngasih judul ini salah.
Tak pernah baca itu. Ya, terserah. Itulah Bang alasan Edis. kenapa Anda masih Islam. Kan sudah saya bilang. Alasan Biasanya gini, seseorang masih Islam karena dia tidak tahu apa itu agama Iya. Islam. Mungkin betul itu Bang Edis itu, karena Bang Edis itu sesuai dengan Bang Edis yang betulnya. Gini, kalau Tuhannya Bang Edis itu siapa? Nah, lari. Kemana-mana. Tuh, kok lagi? Tuhannya Bang Edis. Oke, Tuhan mau aku bahas ada itu. tidak lagi. Baik. Baik, kita mau bahas itu ya. Yesus itu apa Tuhannya Bang Edis? Sebentar. Ya, Saya ganti Tuhannya dulu Bang Edis, background Yesus ada. saya. Ini kesukaan mereka ini, teman-teman. Tema yang paling favorit Muslim. Karena Muslim itu bisanya cuma itu. Selain daripada itu nggak punya tema mereka. Tuhannya Bang Edis itu apa Yesus? Saya tanya. Oh jelas dong. Daripada Tuhanmu Muhammad gimana? Ya, terus Yesus itu kenapa mati? Lu Tuhanmu mati aja kamu gak tanya kenapa? Mana? Kalau Siapa Yesus Tuhannya kan saya? bangkit. Oh gitu ya. Oh iya. Berarti kan disalib di kayu itu kan. Setelah itu bangkit gitu. Betul. Tidak seperti Itu Tuhanmu disalib Muhammad ke yang kayu, sampai sekarang apa masih ke di tiang kuburan. batu, ke kayu. Saya tanya Ustaz, disalib ke tiang kayu itu. Iyalah. Daripada Kayu apa diracun. itu? Disalib ke kayu apa itu? Kayu apa? Nggak disebutkan kayunya. Merek Jati atau merek Pinus nggak Saya ingin disebutkan. tahu itu aja. Coba sebutkan itu Nggak disalib di disebutkan. kayu apa? Nggak disebutkan jenis kayunya. Nah, ya itu makanya saya tanya ke Bang Edi. Nggak disebutkan. Oh, kok tidak disebutkan? Sekarang bisa saya tanya balik? Dia akan. Nah, kayunya itu langsung saya tanya kayu meninggal. apa? Oke, lalu bagaimana dengan Tuhanmu Muhammad yang sampai sekarang Bagaimana masih dengan ada dalam Yesus kuburan? itu disalibkan ke kayu? Apa Sudah kayu saya jawab nih, semut? Muslim nih. Apa Udah dijawab, jati? ditanya lagi. Kan sudah saya jawab. Saya tidak tahu jenis kayunya karena tidak disebutkan. Makanya itu harus tahu. Kenapa harus tahu? Kalau kayunya Iya, jati terus nggak begini, terus kalau kayunya sengon begini gitu. Ada dosa aja ini orang nih. Gimana kayunya? Kayu apa? Ya sudah, sekarang begini ya, Iya. Maulana. Iya. Anda Saya itu tanya kayunya, kayu apa? kan ditanya lagi kan udah. Kalau udah nggak waras dibawa dulu. Kalau udah nggak waras dibawa dulu. Jadi teman-teman, memang saya bilang ya, tidak ada kualitas mereka. Karena banyak teman-teman yang protes kalau saya angkat tema ini. Banyak teman-teman yang protes, Bang temanya kok itu terus. Masalahnya umat muslim tidak punya tema lain selain daripada ini. Ini. Saya itu debat dengan orang Islam sudah lama. Tema mereka itu nggak ada, cuman satu nih. Mengapa kau Tuhan kan manusia itu? Cuman itu. Dan mereka nggak sadar nuhanin manusia. Mereka tidak punya tema lain, percayalah sama saya. Oke, kita kasih naik ada YT Wijaya Art. Oke, YT Wijaya Art, selamat siang. YT Wijaya Art. Macet, saudara-saudara. Oke, kita kasih turun ya, YT. Kita kasih naik lagi ada dari tadi nih Mas Silas ini pengen naik nih. Coba kita kasih naik ya Mas Silas. Cuman sayangnya dia itu gerak terus ini Mas Silas ini sebentar ya. Mas Silas mana tadi dia? Siapa ini? Wow.
ketemu orang Arab. Hello. Halo bro. How are you, bro? Good bro. How are you bro? Where are you from? I'm from Earth. What? I'm from Earth. Sorry. Yeah, I'm from Earth. Where from? Problem. Oh my god. Problem. Bro. Oh, ternyata Muslim begini teman-teman. Hey bro. Hello. Ini majikannya Juma ini Oh my teman-teman, ya kan? god. Oh my god. Tuh, ini majikannya Juma ini teman-teman. Nah, jadi jangan dibilang lagu Arab itu tidak ada diskonya, ada. Ada kan? Tuh kan? Amin. Lanjut. Oh my god. Oh, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ladies TV good. Nice. Kamu bilang nggak ada musik anunya teman-teman? Ada. Ya. Amin. Thank you. Amin. Ada kan? Thank you. Hediye atın hediye. Yeah, hey bro, what's your name, bro? Hediye bro. Feda, what's your name? Where you from? Thank you. Jake. Vedat, where are you from? Jeko. Ada nyambung dia diajak ngobrol duanya. I love Jesus. Ini kalau Muslim udah latah begitu teman-teman kalau Muslim. Hey, Vedat, are you Muslim? Vedat, are you Muslim? Hey, Vedat, can you hear me? Your baby, thank you. Your baby. Aduh, budak dia teman-teman. Thank you. Vedat, are you Muslim, Vedat? Jesus, thank you. Love you, Jesus. Jesus is good. Dia tidak tahu teman-teman ya. Nah, Problem. seorang Muslim saja dia itu akan mengakui ya dia tidak bisa menjelek-jelekkan Yesus teman-teman. Tidak bisa. Yes, are you Muslim? Yes, Muslim. I am Muslim. Oh, you Muslim. Alright. Alhamdulillah. So, what you doing now? Are you Muslim? Yes, Alhamdulillah. Yes. Are you Heather, yes, bro. are you cooking? Turkey. I am from Turkey. Oh, you're from Turkey. Okay. So what you doing? Are you cooking? Are you making Yes. kebab? Yes, Kebab? kebab. You making kebab? Yes. Oh, Turkish you're making kebab. kebab. Oh, yeah, good. Thank you, Jesus. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita selesaikan dulu satu putaran nih teman-teman ya. Kita selesaikan satu putaran. Evet, yemek yapıyoruz. Yemek, kebap, Turkish kebab. Oh, you making Turkish kebab? Edis TV, good, nice. I love you, Edis TV. Why? Oh my God. Oh my God. Ternyata dia. Oke, Vedat. Gilo, hoş geldin Gilo. Vedat, Oh, can you hear me? sorry? Can you hear me? Yes. Isn't music haram in your religion? Haram? No. Yeah.
No. No, music is haram. Yes, yes. Oke lah. Oke ya teman-teman ya. Oke, Ferdinand, thank you. Thank you. Goodbye. Oke, goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Oke, teman-teman ya, kita out dulu. Kita berikan dulu ya. Nggak tahu tadi kok tiba-tiba dia nyangkut aja teman-teman. Iya ya, kalau Anda seorang muslim silahkan ajukan permintaan naik ya. Atau Anda siapkan dulu materinya untuk nanti malam. Ya, supaya kita lebih serius teman-teman. Kalau siang begini sih memang kebanyakan orang lagi kerja teman-teman. Jadi belum bisa kita serius. Kalau siang-siang bolong begini. Oke, kita kasih naik ada Gus Klebun. Gus Klebun. Oke, kita kasih naik Gus Klebun. Oh, terpental. Gus Klebun. Kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Oke, Asteri Nirwana. Ya, Asteri Nirwana. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Asteri Nirwana, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Betul. Betul. Nama Anda ini kok ada Nirwana-Nirwana? Mengingatkan saya pada sebuah lagu kalau seperti ini. Ya, silakan Bang, nyalakan lagunya. Nyalakan kamera Anda. Halo? Halo. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Oke. Iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Bahasa apa ya? Duh, Dimulai dulu. gimana? Cuma kalau saya kadang-kadang males siaran siang ini banyak orang gak jelas begitu. Yang Gimana? di atas judul. Ya. Oh, Anda mau bahas ini? Iya, itu kan selalu saya lihat seperti itu. Selalu Anda lihat. Temanya tadi bukan ini, Bang. Temanya itu yang lain dari ini. Cuman ada teman Anda tadi bahasanya lari-lari ke sini. Bahasan Yaudah, kita itu tadi ini nih, diskusi Kristen dan Islam begitu. Ya udah, Bang. Terus Iya, terus Anda naik ke sini ngapain? Ini orang terus gimana sih ini orang ini? Apa yang mau Anda utarakan? Anda naik ke sini tuh gimana? Maksudnya gimana? Tujuan Anda apa? Gitu loh. iya, pengen Terus? diskusi. Iya, Diskusi. mau diskusi apa? Ya kan Abang yang punya bahan. Loh, ini orang gimana? Oke, pertanyaan saya simpel aja. Anda punya latar belakang mendalami agama Islam nggak? Ya, semasa kecil lah. Semasa kecil. Apa bagian terakhir surat Al-Fatihah? Baris terakhirnya bunyinya apa? Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Dolin itu apa? Arti dolin? Berikanlah kami jalan keselamatan. Pantes masih jadi orang Islam. Arti dolin adalah keselamatan. Terus apa, Bang? Nah, makanya tadi kamu saya tanya, sejauh mana kamu belajar agama Islam? Ternyata botol yang melampaui batas. Bagaimana, Bang? Jelasin. Dolin itu artinya sesat. Iya. Nah, Jauhkan, iya, menyesatkan. dolin Mempunyai- itu artinya jalan yang sesat. Jauhkan dari berikan jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan yang sesat. kan? Iya. Nah, sementara di dalam Al-Quran Muhammad itu disebutkan sebagai seorang yang demikian, seorang yang dolan. Maksudnya sesat. Duh, pantesan masih Islam.
Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu berada di jalan yang dolan? Seorang dolan? Tidak. Makanya saya tanya tadi di awal, Anda belajar agama Islam atau tidak? Ya kayak begini. Gimana? Kasih buktinya aja. Kasih bukti. Baik, kita kasih tunjuk dia, kita kasih bukti dia. Ya. Teman-teman ya, siang hari ini kita tidak usah terlalu serius ya teman-teman ya. Santai saja teman-teman ya. Nih, aduh ini berat. Oke, saya tunjukkan ya Bang ya, ayatnya ya Bang ya. Asteri Nirwana, oke. Kelihatan Bang? Anda bisa baca Al-Quran nggak? Bisa baca Quran? Bacain agak kurang jelas. Ini bisa baca wawa Wawajadaka dolan fahada. ya. Oke, tahu ini apa arti dolan ini tadi? Ini dolan ini apa? Iya, terus Bang, apa? Apa dolan ini? Kata Abang tadi sesat ya? Kok kata saya? Kata Quran. Gimana sih ini orang nih? Aduh. Oke, baik. Kita baca ya. Anda tidak percaya kan? Kalau saya ngomong kan Anda tidak percaya. Nih, perhatikan. Nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul. Oke, berarti Muhammad didapati sesat nggak? Bukan sesat, belum dapat petunjuk. Kalau nggak dapat petunjuk tuh nah artinya apa? Belum ada hukum. Dia dikatakan sesat. Jadi kalau tidak ada hukum berarti tidak, kalau nggak sesat berarti nggak perlu diberi petunjuk. Bukan gitu Bang. Kan Nah, serba salah kan? Iya. Manusia kalau udah ada keadilan. Oke. Muhammad betul tidak dia hidup di zaman jahiliyah? Betul. Jahiliyah itu artinya apa? Jahil. Apa arti jahil? Jahiliyah. Benar, jahiliyah itu berarti berada di jalan yang benar, bukan sesat. Ya jahil itu kebodohan. Nah, bingung lagi. Jahil itu kebodohan orang yang Iya, artinya berarti itu benar atau salah? Begini Bang. Semua, bukan hanya Nabi Muhammad. Iya, jangan ke situ. Artinya kebodohan masa jahiliyah itu adalah masa di mana orang-orang itu pada sesat atau benar. Aduh, kupingmu itu loh. Kalau sesat itu udah diberi petunjuk, dia nggak mengikuti itu sesat. Kalau belum ada petunjuk apa-apa itu belum bisa dikatakan sesat, Bang. Oke, berarti masa jahiliyah itu adalah bukan masa kesesatan. Bukan. Berarti mereka berada di jalan yang benar. Tapi mereka diberi petunjuk. Kalau yang sesat itu yang sudah tidak mengikuti diberi petunjuk, tidak mengikuti itu baru sesat, Bang. Oke, baik. Artinya Muhammad berada di dalam golongan jahil itu, betul? Betul. Betul. Oke. Coba Anda buat pengakuan dulu. Saya Muslim. Ya, saya Muslim. Saya mengakui. Ntar dulu, Bang. Nah. Ini udah mulai tar dulu, Bang. Bukan. Abang ini udah saya jelasin. Itu bukan kesesatan. Arti dolan ini artinya sesat, Bang. Dolan. Kalau Abang mengatakan sesat itu yang beri petunjuk. Baik. Ya kan itu kan Bang, sesat. Kalau saya ngomong Anda tidak percaya ya. Kalau saya ngomong, saya bicara, Anda tidak percaya. Bagaimana kalau yang ngomong itu adalah, bentar Bang ya. Iya. Kalau yang ngomong adalah seorang ustadz. Iya. Ya. Iya.
Kalau seorang ustadz yang mengatakan kira-kira bentar ya, sebentar nih. Pernyataan seorang ustadz yang mengatakan bahwa Muhammad sesat nih. Bentar ya. Bentar. Dan kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu Dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Tuh, jelas. Pernyataan seorang ustadz sendiri. Betul. Ya kan? Kenapa mesti diulang lagi? Itu kan sama dengan penjelasan saya. Iya, menurut pernyataan ustadz tadi bahwa Muhammad sesat. Betul? Tidak bisa, Bang. Kalau udah dikasih petunjuk, nggak mengikuti itu sesat berdosa. Oke. Ketika Muhammad diberi petunjuk ya. Nggak bodoh. Oke, baik. Saya ikuti narasi dia. Jadi setelah Muhammad diberikan petunjuk, dia tambah sesat atau berhenti dari kesesatannya? Jelas, dia yang umi. Dia orang patut diikuti lah. Oke, baik. Akhlaknya. Baik. Sebelum dia jadi nabi, apakah dia pernah menikahi anak di bawah umur? Betul, tapi tidak digauli. Itu untuk... Baik, sebentar saya tampilkan ya. Saya tampilkan ini ayatnya. Kayaknya dia dari tadi ngomong ngarang bebas. Sebentar, sabar. Tenang ya, tenang. Anda saya rasa bisa membaca ya. Sebentar, saya tampilkan dulu di layar saya. Anda bilang tadi tidak digauli Aisyah ya? Ya. Oke, coba Anda baca ini. Gedein, Bang. Nggak bisa, ini sudah paling besar. Bang, bacain, Bang. Oke, Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan Baginda SAW telah bersamaku. Kata bersama ini adalah penghalusan daripada bersetubuh. Ketika umurku 9 tahun. Nah, kalau 9 tahun itu mulai baliknya perempuan bisa head. Oke, sekarang saya tanya kepadamu. Saya tanya dulu. Waktu Muhammad belum dapat petunjuk. Waktu Muhammad belum dapat wahyu. Apakah dia pernah menikahi anak di bawah umur? Tidak pernah kan? Tidak. Kenapa justru ketika dia dapat wahyu kok malah menikahi anak di bawah umur? Pertanyaan saya, dia makin benar atau makin sesat? Mau jawab? Jawab. Ya, itu zamannya perbudakan. Ya, begitu parahnya perbudakan. Apakah Aisyah diperbudak? Untuk diselamatkan dari perbudakan. Oke, siapa yang memperbudak Aisyah? Di zaman itu, Bang. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang memperbudak Aisyah? Bang, terlalu detil kalau saya harus menjawab siapa yang memperbudak Aisyah. Karena Anda menuduh bahwa Aisyah diperbudak. Lama semuanya berbicara zaman itu memang zamannya perbudakan termasuk Aisyah. Apakah Aisyah diperbudak? Betul. Siapa yang memperbudak dia? Menyelamatkan dari perbudakan. Iya, siapa yang memperbudak Aisyah? Saya tidak tahu kalau harus sedetil itu ya. Oke, siapa bapaknya Aisyah? Sebentar, bapaknya Aisyah siapa? Apa? Bapaknya Aisyah siapa? Saya lupa. Bapaknya Aisyah itu Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang pemimpin
Dia itu seorang yang punya apa namanya harta banyak. Bagaimana mungkin kamu katakan putrinya seorang budak? Ini gimana ini orang? Gimana? Oke, kalau misalkan itu seperti itu ya. Sudah mengakui kesalahan. Gini Bang, itu semacam menikahi anak di bawah umur itu sifatnya kan situasional, ya. Tidak berlaku untuk zaman sekarang. Dan ingat Iya, Bang, bukan itu tadi intinya gini loh. Tadi kan kamu bilang kan begini, bahwasanya Muhammad dulu didapati dalam masa jahiliyah. Oke. Terus dia dapat wahyu, dapat petunjuk. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan Muhammad itu tambah parah sebelum dia dapat wahyu atau sebelum sudah dapat wahyu? Kan gitu sekarang. itu Bang, apa yang dia lakukan itu ada turun ayatnya. Iya, makanya saya bilang, sebelum dia jadi nabi, istrinya cuma satu. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak. Betul. Sebelum dia jadi nabi, dia tidak bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Betul. Setelah dia jadi nabi, dia bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Betul tidak? Betul. Nah, berarti keadaan Muhammad tambah jahil atau tambah benar? Hah? Waduh, berat. Oke, sekarang saya tanya lagi gini. Kami itu ibadah, apalagi mempoligami yang susah-susah, bukan yang cantik yang kayak kita sekarang gitu kan. Oke, kalau saya tunjukkan hadisnya bahwa dia menggauli seorang budak di ranjangnya istrinya gimana? Coba. Waduh, ini banyak nggak tahu. Gini saja, gini. Jangan hanya sepelan-pelan ya, jangan kesana-sana, nggak sampai ilmumu. Gini ya, Asteri Nirwana gini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, pernahkah dia terkena guna-guna atau terkena sihir? Mungkin pernah, saya kurang tahu pasti. Mungkin pernah. Oke, kalau pernah gimana? Tidak ada riwayat bahwa Muhammad pernah kena guna-guna atau kena sihir. Tapi setelah dia dapat wahyu, malah dia kena sihir, kena guna-guna. Maka pertanyaan saya, sebenarnya keadaan Muhammad itu tambah jahil atau tambah bagus? Ya jelas dong, apa yang diturunkannya aja hebat. Masa dia tambah jahil? Oke, ya salah satu ayat yang diturunkannya adalah kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang kamu sudah ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Berarti tambah bagus. Bang, ini yang harus saya tolak. Ayat Al-Quran Anda tolak? Meskipun ada ayatnya, itu entah ayatnya itu entah sahih entah tidak, meskipun sahih. Sahih atau tidak. Itu ayat Quran, botol. Kok bilang sahih? Itu ayat Quran kok bilang sahih? Tidak ada Al-Quran menyuruh seperti itu. Oke, baik. Kita tunjukkan sama dia ya, memang. Saya kan sudah bilang teman-teman, alasan seorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Memang benar-benar ya teman-teman ya, tidak bosan-bosannya kita mengajari dia ya teman-teman ya. Jadi tidak ada ayat Bapak boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Ulama menjelaskan itu tuh benar-benar lengkap. Jadi kan semuanya itu masuk akal. Kalau abang kan hanya nyomot dan tidak masuk akal di orang-orang awam. Baik. Enggak apa-apa teman-teman ya. Kita turutin maunya dia ya. Oke. Sama orang-orang Islam itu. Oke, sekarang Anda sudah lihat ini. Ini Al-Quran atau hadis? Hadis. Al-Quran apa hadis nih? Quran ya, Quran. Quran atau hadis ini? Quran. Baik. Sekarang kamu yang baca ya. Nih, coba baca dari sini. Sebentar. Baca, Bang. Kok malah ke sini? Sebentar. Suratnya kok sini? Sebentar. Bentar ya. Bukan ngarang-ngarang yang di bawah. Tidak ngarang-ngarang. Sejak kapan saya ngarang-ngarang?
Pantang bagi saya mengarang-arang cerita. Lihat nih. Oke. Surat Al-Ahzab ayat 51. Ini Quran apa hadis? Quran. Quran. Coba kami yang baca ya. Coba nih baca. Bang baca bang. Dari Kamu atas dong. lah. Nanti saya dibilang fitnah lagi kalau saya yang baca. Apa? Gak bisa jelas. Coba dari atas bang baca. Pantesan masih Islam. Oke nih, saya coba. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Bener nggak di sini Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Lanjut dulu bang. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di hatimu. Dan Allah adalah maha mengetahui, maha penyantun. Betul, itu kan jelas. Oke, jadi Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar? Mereka ini orang-orang yang tidak bahagia. Orang-orang yang kesulitan. Pertanyaannya, Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar atau tidak? Udah jelas seperti itu. Terus kenapa tadi kamu bilang tidak? Terus kenapa tadi kamu bilang tidak? Sekarang kamu bilang iya. Tadi tidak, sekarang iya. Apa? Kan hanya memenggal. Kalau saya baca ke bawahnya lagi untuk menghibur, untuk membahagiakan iya, orang. Intinya Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar? Itu udah nggak bisa ditolak, betul. Tapi kan ada alasannya. Tidak ada. Iya, intinya Muhammad boleh menggauli perempuan yang sudah dicerai. Itu, makanya tadi katanya nggak sohih, sekarang sohih. Iya. Oke lah, saya tidak tahu. Memang berat dia ini. Kan jelas. Kalau abang kan memenggal ayat. Memenggal dari mana? Memenggalnya kan sudah saya bilang bahwa Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Kalau abang kan bicara Muhammad suruh menggauli orang, udah titik di situ. Jadi kan orang tuh berpikirnya lain. Udah bang, Anda cocoknya nyanyi aja, gimana? Loh, kamu gitu. Loh, Anda cocoknya nyanyi saja nih. Yo, nyanyi. Ya, memang itu kan kebetulan seperti itu. Udah nyanyi aja lah. Kamu nggak cocok diskusi. Udah, dibawa dulu. Kamu nanya satu, boleh. Jangan gitulah. Anda sudah dari tadi sudah nekat. Bilang tidak sohih, ternyata Al-Quran. Tidak masuk akal, ternyata sekarang masuk akal. Aduh. Itu kan saya tidak tahu. Gimana? Kalau kesini kan saya tidak tahu, tapi setelah kamu jelasin saya tahu dan saya beritahu alasan-alasannya. Intinya Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia, betul? Betul. Nah, berarti itu namanya berzina atau tidak? Tidak. Tuh abang sih seperti itu. Jadi ini berat. Nih saya kasih contoh. Nih. Anda punya istri. Terus sudah Anda ceraikan. Berarti Anda punya ikatan perkawinan nggak dengan perempuan yang sudah Anda ceraikan itu? Meninggal dunia. Pelan-pelan ya, pelan-pelan bang. Tenangkan dulu, tarik napas. Hembuskan napas. Nah gini, Anda punya istri, misal. Terus Anda ceraikan istri Anda. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda memiliki ikatan perkawinan setelah Anda menceraikan istri Anda? Tidak. Ketika Anda menggauli dia kembali, apakah itu adalah perbuatan perzinahan? Betul. Nah, di sini Muhammad dikatakan, kamu boleh menggauli kembali perempuan-perempuan yang telah kamu cerai.
maka tidak ada dosa bagimu. Berarti di sini Muhammad dilegalkan tidak untuk berzina. Saya tidak yakin. Saya pengen baca nyampe habis. Mulai sudah akrob. Gini saja. Saya berikan begini Bang. Aduh, berat. Bagaimana kalau Anda saya sarankan untuk belajar dulu agama, baru naik ke sini. Begini dulu Bang. Supaya ya. apa? Supaya nanti tidak terkesan agama Islam itu di dalam diskusi itu selalu babak belur. Gimana? Begini aja ya, kita pakai akal aja dulu. Kata Abang Muhammad begitu. Ya kan, itu Abang baca itu tanpa ada penjelasan yang jauh ya. Sekarang Kan gini Al-Quran aja. sudah jelas. Dengerin dulu Bang. Lihat aja ajaran Islamnya. Abang tuh lihat ajaran Islamnya. Apakah ada orang Islam yang seperti itu? Justru tidak Bang. Kalau kita nyontoh karena itu Muhammad itu sesat, pasti umatnya akan sesat. Ini kekhususan untuk Muhammad. Ya kalau kekhususan saya tidak tahu. Yang pasti ajaran yang mutlak ini ke kami. Begitu Iya, apik. tapi ini khusus bagi Muhammad, bukan bagi setiap orang Muslim. Kalau itu dari Allah itu terserah. Karena Allah punya Oke, alasan. berarti Anda setuju bahwa Allah sangat memperhatikan urusan dalam tanda petik seksualnya Muhammad? Itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Nekat yang nyata. Aduh, berat. Sungguh Anda ini terlalu, Anda ini. Gimana? Kami kan mengikuti Muhammad. Lihat aja sekarang hukum-hukum yang dipakai orang umat Islam itu benar-benar apik. Ya kan? Kalau Muhammadnya jelek, pasti umat Islamnya akan jelek dalam menjalankan hukumnya. Hukumnya atau hukumnya yang dibawa gitu. Oke, kalau masalah dia badung itu kan masalah pribadi itu. Baik, baik. Jadi menurut Anda hukum yang dibawakan oleh Muhammad itu baik ya? Baik. Baik. Saya kasih contoh misalnya ya, ajaran-ajaran Muhammad yang dipraktekkan oleh umat muslim zaman sekarang, betul? Bang, ya. Oke, baik. Kita kasih contoh ya, apa ajaran-ajaran Muhammad yang dilakukan oleh umat muslim masa kini. Sebentar ya. Nih, saya kasih contohnya, nih. Apa ajaran Muhammad, nih contoh, nih ya. Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1.000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1.000 orang, wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak mengaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini. Nikah sekali lagi sini. Istri saya tak tahu. Sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi. Sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta. Ngajian di Jogja. Nikah sekali lagi. Sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Itulah indahnya Islam. Masya Allah. Islam itu indah banget. Tuh, gimana? Lu. Apa tidak kedengaran? Dari orang-orang yang sinting gitu. Itu Abdul Somad yang bilang. Apakah Anda bilang Abdul Somad sinting? Apa? Dia bilang apa? Waduh. Kalau kata Abdul Somad, misalnya Anda punya istri di Jakarta. Anda pergi pengajian ke Bandung. Di Bandung Anda nikah lagi. Sah, tidak perlu izin pertama. Sah. Terus Anda pergi lagi misalnya kemana? Ke kota lain. Nikah lagi di sana. Sah lagi. Nikah pergi lagi sah. Selama masih 4 tetap sah. Nah bagaimana caranya? Biar bisa terus tanpa batas, unlimited, nikah lagi, ceraikan yang satu. Nikah lagi, ceraikan yang satu. Nikah lagi, ceraikan yang satu. Betul? Betul? Kalau masalah memang sah. Kalau ngejarnya sah itu sah. Iya, kata Abdul Somad,
Gimana cara bisa unlimited, menikah terus? Caranya nikah, ceraikan yang satu dulu. Ceraikan, nikah lagi, ceraikan. Begitu terus, betul? Sah kan? Bebas laki-laki itu. Cuma itulah indahnya agama Islam. Dengar, seorang laki-laki boleh tidak menceraikan istrinya kalau dalam agama Islam? boleh. Boleh. Habis itu nikah lagi. Sah tidak? Boleh. Ceraikan lagi, nikah lagi. Sah tidak? Udah nggak cocok, ngapain? Indahnya agama Islam. Makanya ajaran Muhammad, nah itu produk ajaran Muhammad. Gimana Kalau nanti? Kristen, Loh, kalau gimana? perceraian kan? Gimana? Betul kan? Kalau Kristen kan tidak ada perceraian. Sampai Iya, mati kan? karena pernikahan itu bukan main-mainan. Bukan kayak beli permen di warung. Alasannya. Gimana? Kalau di Kristen itu mau, kalau udah nggak cocok, biarpun sendiri-sendiri daripada cerai, dia mau selingkuh masing-masing. Kata siapa? Nggak boleh. Itu omonganmu. Kata siapa di dalam Kristen boleh selingkuh? Nekat yang nyata. Gimana? Mempertahankan. Kan banyak rumah tangga yang berantakan di Kristen pun, tapi tetap menjaga ikatan nyampe mati ya kan. Tapi kan di Islam beda. Kalau istri udah nggak nurut suami, itu dosanya kan ke suami. Karena kita imam, seperti kita orang tua ke anak, punya kewajiban untuk mendidiknya. Kalau kita tidak mendidik anak, kita yang dosa. Nggak nyambung yang diomongin apa. Yang dibahas itu, di dalam agama Islam itu, kalau menikah itu, boleh kawin cerai sesuka hatinya. Betul? Bung, kan saya ada alasannya, barusan lagi menjelaskan alasannya. Sebentar. Di dalam agama Islam itu kawin cerai sesuka hati itu kan bebas, betul? Tidak sesuka hati kalau udah nggak cocok. Iya, artinya kalau sudah nggak cocok, cerai saja. Habis itu nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, betul? Kayak artis-artis, betul nggak? Betul nggak? Cerai kan. Udah kita kan punya beberapa syarat. Mendidik dengan lembut, dengan keras, dengan apapun. Siapa? Mau dilarang dari tadi nih. Sudah, ngarangmu makin tanpa batas. Boleh nggak mukul istri dalam agama Islam? Hah? Mukulin istri boleh nggak dalam agama Islam? Tidak boleh. Kalau saya tunjuk ayatnya boleh gimana? Hah? Waduh, udah kau di bawah saja. Hahu. Terus udah di bawah tidur dulu. Waduh. Berat saudara-saudara. Aduh. Ya teman-teman ya, mungkin kita rehat dulu. Makasih Bang Agus Ibrahim, makasih Bang, makasih. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Rehat dulu supaya kita mungkin bisa kekejar nanti malam istirahat ya teman-teman ya. Nanti malam siaran ya. Biar saya kekejar istirahat supaya nanti malam kita bisa siaran teman-teman. Oke? Saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan support. Terima kasih Bang Agus Ibrahim. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Bagi teman-teman. Ya di akhir acara kita iklan ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa di sini ya teman-teman ya. Nih ada kolekte untuk Rumah Apologet yang kita usahakan akan kita dirikan. Mudah-mudahan akhir tahun ini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport, teman-teman bisa support saya di sini. Gitu ya teman-teman ya, silakan tap layarnya. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Mohon maaf siaran hari ini rada-rada banyak yang gak jelasnya. Ya karena saya mau coba dulu lah gimana kalau siang-siang. Ternyata audiensnya kalau siang banyak gak jelas. Ya mungkin lagi sibuk kerja begitu ya. Tapi ya
bagaimana lah ya. Kita cari perbedaan-perbedaan jamnya gitu teman-teman ya. Kadang jam segini orang nggak bisa denger yang jam sore orang nggak bisa denger jam malam. Makanya kadang-kadang harus kita putar teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja dulu ya. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas kembali.